Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Teguh dengan NIM 2303200038. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paradigma ekonomi syariah pada mata kuliah ekonomi syariah. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, metodologi ekonomi syariah, yang kedua, rancang bangun ekonomi syariah, yang ketiga, paradigma dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumberkan dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem keuangan tanpa riba, tetapi juga sebagai sebuah paradigma yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya. Paradigma ekonomi syariah hadir sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang seringkali menimbulkan ketimpangan sosial, ekspoliasi, monopoli, dan ketidakadilan. Dalam kehidupan modern, aktivitas ekonomi memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Namun, perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seringkali menimbulkan berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan krisis moral. Banyak sistem modern yang terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan dan etika. Akibatnya, muncul berbagai bentuk ekspoliasi, praktik monopoli, penipuan, korupsi, dan persaingan yang tidak sehat yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, ekonomi syariah hadir dengan membawa konsep keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara keuntungan material dan nilai spiritual, serta antara dunia dan akhirat. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab pada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dalam pencipta alam semesta. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan syariat Islam. Paradigma ekonomi syariah menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas mengelola sumber daya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara halal, adil, transparan, dan tidak merugikan orang lain atau pihak lain. Ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berlandaskan tauhid, menjunjung tinggi keadilan, menghindari riba, menghindari gharar dan masyir, serta mengutamakan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai lembaga seperti perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Pemahaman mengenai paradigma ekonomi syariah sangat penting bagi mahasiswa maupun masyarakat umum agar mampu memahami konsep ekonomi Islam secara menyeluruh. Dengan memahami ekonomi syariah, masyarakat dapat mengetahui bagaimana Islam mengatur aktivitas ekonomi agar tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh keberkahan. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah di dunia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak negara mulai menerapkan sistem ekonomi syariah karena dianggap berkembang karena dianggap mampu memberikan solusi terhadap berbagai
krisis ekonomi global. Industri halal juga berkembang sangat cepat, mulai dari makanan halal, kosmetik halal, wisata halal, hingga keuangan syariah. Dalam materi ini, saya akan membahas mengenai metodologi ekonomi syariah, rencang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah secara lengkap. Pembahasan ini diharapkan dapat membantu memahami dasar-dasar ekonomi Islam serta mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, metodologi ekonomi syariah, di mana pengertian metodologi ekonomi syariah adalah cara atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan konsep ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Metodologi ini menjadi dasar dalam menyusun konsep, teori, serta praktik ekonomi syariah agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Metodologi ekonomi syariah berbeda dengan metodologi ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional lebih menekankan pada aspek rasionalitas dan keuntungan materi, maka ekonomi syariah menggabungkan antara rasionalitas ekonomi dengan nilai spiritual dan moral. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil keuntungan semata, tapi juga dari keberkahan dan manfaatnya bagi masyarakat. Metodologi ekonomi syariah memandang bahwa ilmu ekonomi tidak hanya dapat dipisahkan dari agama. Metodologi ekonomi syariah memandang bahwa ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari agama. Oleh sebab itu, setiap teori ekonomi harus sesuai dengan prinsip syariah. Metodologi ini menjadi pedoman dalam mengembangkan sistem ekonomi yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Ekonomi syariah juga memandang manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk spiritual. Artinya, manusia memiliki kebutuhan material dan kebutuhan rohani yang harus dipenuhi secara seimbang. Oleh sebab itu, karena sistem ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun moral dan akhlak manusia. Metodologi ekonomi syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan. Dalam praktiknya, ekonomi syariah menolak segala bentuk praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Nah, berikutnya sumber metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah bersumber dari beberapa landasan yang utama, yaitu pertama, Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalam ekonomi syariah. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang membahas tentang aktivitas ekonomi seperti perdagangan, zakat, larangan riba, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan larangan riba dan memperbolehkan jual beli. Ayat ini menjadi dasar utama dalam perkembangan sistem keuangan syariah. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan pentingnya kejujuran, amanah, dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Dalam aktivitas ekonomi, semua prinsip tersebut menjadi dasar dalam metodologi ekonomi syariah. Al-Quran juga menegaskan bahwa manusia tidak boleh memperoleh harta dengan cara yang batil. Segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan, manipulasi, dan ketidakjelasan dilarang dalam Islam. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis menjelaskan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti perdagangan yang jujur, larangan penipuan, larangan monopoli, dan pentingnya etika bisnis. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Beliau memberikan contoh nyata bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat.
Dalam hadis juga diperjelaskan bahwa pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang saleh di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara jujur dan adil. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum syariah. Dalam ekonomi syariah, ijma digunakan untuk menetapkan hukum terhadap masalah ekonomi modern yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Melalui ijma, para ulama dapat menentukan hukum terhadap berbagai transaksi modern seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan teknologi finansial syariah. Yang keempat, kias. Kias adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu masalah dengan masalah lain yang sudah memiliki ketentuan hukum. Contohnya adalah pengharaman berbagai bentuk transaksi modern yang mengandung unsur riba dengan menganalogikan pada praktik riba yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kias menjadi sangat penting karena perkembangan ekonomi modern terus melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang membutuhkan penjelasan hukum Islam. Selanjutnya adalah karakteristik metodologi ekonomi syariah. Yang pertama itu berlandaskan tauhid. Ekonomi syariah berlandaskan pada keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan niat ibadah dan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip tauhid membuat manusia sadar bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala sehingga penggunaannya harus bertanggung jawab. Yang kedua adalah mengutamakan keadilan. Keadilan menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan secara adil tanpa adanya penipuan. Yang ketiga adalah menolak riba. Riba merupakan tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Ekonomi syariah melarang segala bentuk riba karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan. Riba dianggap merugikan masyarakat karena menyebabkan ketimpangan ekonomi dan memperkaya pihak tertentu tanpa usaha yang nyata. Yang keempat adalah menghindari ghirah dan masyir. Ghirah adalah ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan masyir adalah perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Kedua hal ini dilarang dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang kelima, berorientasi pada kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan individu, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana distribusi kekayaan. Selanjutnya adalah pendekatan dalam metodologi ekonomi syariah. Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif menekankan pada nilai-nilai idealis yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana seharusnya pelaku ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip syariat seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam pendekatan normatif, Al-Quran dan hadis dijadikan pedoman utama dalam menentukan aturan serta etika ekonomi. Oleh karena itu, tujuan ekonomi tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga memperoleh keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan positif. Pendekatan positif mempelajari fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat secara nyata dan objektif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis
perilaku ekonomi, kondisi pasar, tingkat konsumsi, produksi, distribusi, dan berbagai masalah ekonomi lainnya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam ekonomi syariah, pendekatan positif membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam pendekatan ini, ekonomi syariah dapat dikaji secara ilmiah dan realistis. Yang ketiga adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif merupakan pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai syariah dengan analisis modern. Pendekatan ini bertujuan agar ekonomi syariah mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Melalui pendekatan integratif, konsep ekonomi modern seperti teknologi keuangan, digitalisasi ekonomi, dan inovasi bisnis dapat disesuaikan dengan syariah Islam. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi sistem ekonomi yang relevan, fleksibel, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan di era global modern ini. Selanjutnya adalah tujuan metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah bertujuan yang pertama, mewujudkan keadilan ekonomi, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga, menghindari praktik ekonomi yang merugikan, yang keempat, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, yang keenam, membangun moral dan etika bisnis yang baik, yang ketujuh, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah perbedaan metodologi ekonomi syariah dan metodologi konvensional. Yang pertama tentang landasan. Landasan ekonomi syariah berlandaskan dari Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional berlandaskan pada pemikiran manusia. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan ekonomi syariah bertujuan adalah mencari falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional lebih fokus pada keuntungan materi. Yang ketiga adalah konsep kepemilikan. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya sebagai pengelolanya. Yang keempat adalah etika bisnis. Ekonomi syariah sangat menekankan etika dan moral dalam bisnis, sedangkan ekonomi konvensional lebih menitik beratkan pada efisiensi dan keuntungan. Yang berikutnya adalah implementasi metodologi ekonomi syariah. Metodologi ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai sektor seperti yang pertama, perbankan syariah, yang kedua, asuransi syariah, yang ketiga, koperasi syariah, yang keempat, pasar modal syariah, yang kelima, zakat, infak, dan sedekah, yang keenam, wakaf produktif, yang ketujuh, industri halal, yang kedelapan, teknologi finansial syariah. Penerapan metodologi ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Materi selanjutnya adalah rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah adalah kerangka atau desain sistem ekonomi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Rancang bangun ini mencakup tujuan, prinsip, mekanisme, dan lembaga yang mendukung pelaksanaan ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah tidak hanya membahas teori, tapi juga bagaimana sistem ekonomi diterapkan pada kehidupan nyata. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan, tetapi juga dari tingkat keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan kualitas moral masyarakat. Selanjutnya, landasan rancang bangun ekonomi syariah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid menjadi landasan utama dalam ekonomi syariah.
Semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khalifah. Manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Yang ketiga, keadilan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Yang keempat, ukhuwah. Ekonomi syariah menekankan pentingnya persaudaraan dan kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Yang kelima, maslahah. Seluruh aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah tujuan rancang bangun ekonomi syariah. Yang rancang bangun ekonomi syariah bertujuan yang pertama, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, menjamin distribusi kekayaan yang adil. Yang keempat, menghindari eksploitasi ekonomi. Yang kelima, menegakkan nilai moral dan etika. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang ketujuh, membentuk masyarakat yang mandiri dan produktif. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip rancang bangun ekonomi syariah. Yang pertama, kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan syariat. Yang kedua, kepemilikan yang tidak terbatas. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan masyarakat. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang adil. Ekonomi syariah mengatur distribusi kekayaan agar tidak beredar pada kelompok tertentu. Yang keempat, larangan adanya monopoli. Monopoli dapat merugikan masyarakat sehingga dilarang dalam ekonomi syariah. Yang kelima, kerjasama dan tolong-menolong. Ekonomi syariah mendorong kerjasama dalam kegiatan ekonomi demi menciptakan kesejahteraan bersama. Berikutnya adalah pilar-pilar rancang bangun ekonomi syariah. Yang pertama, sektor real. Ekonomi syariah menekankan pentingnya sektor real seperti pertanian, perdagangan, industri, dan jasa, karena sektor ini menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Yang kedua, sistem keuangan syariat. Sistem keuangan syariah yang berfungsi mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Yang ketiga, zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf menjadi instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan mengatur sistem ekonomi syariah. Yang selanjutnya adalah instrumen dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang selanjutnya adalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah menjadi sarana pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga, wakaf. Wakaf digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid. Yang keempat, bagi hasil. Sistem bagi hasil menggantikan sistem bunga dalam ekonomi syariah. Yang ketujuh adalah kelembagaan dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah bank syariah. Bank syariah menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat kecil. Yang ketiga, asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong. Yang keempat, pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang halal. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam ekonomi syariah. Pemerintah memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, membuat regulasi ekonomi syariah. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan ekonomi syariah.
Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kelima, mengembangkan lembaga ekonomi syariah. Yang keenam, memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah instrumen dalam ekonomi syariah. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat berfungsi mengurangi kesenjangan sosial, membantu pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana zakat biasanya disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, atau golongan yang berhak menerima bantuan. Yang kedua adalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan bentuk kepedulian sosial dalam Islam. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi serta mempererat rasa solidaritas dan tolong-menolong antar sesama. Selain itu, infak dan sedekah juga dapat membantu mengurangi kemiskinan. Yang ketiga adalah wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta untuk kepentingan umum dan digunakan secara berkelanjutan. Wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren. Melalui wakaf, masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem kerjasama dalam ekonomi syariah yang menggantikan bunga. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sistem bagi hasil dianggap lebih adil karena tidak memberatkan salah satu pihak dan mendorong kerjasama yang baik dalam kegiatan usaha. Selanjutnya adalah lembaga dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga karena bunga dianggap mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan kerjasama usaha. Dalam praktiknya, bank syariah menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, pembiayaan usaha, transfer, dan investasi syariah. Bank syariah hanya membiayai usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti perdagangan halal, pertanian, dan industri halal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, bank syariah juga memiliki tujuan sosial, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem yang adil dan transparan, bank syariah diharapkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan. Yang selanjutnya adalah Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan membantu masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan UMKM. BMT berperan memberikan layanan simpan pinjam dan pembiayaan usaha berdasarkan prinsip syariah. BMT memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Fungsi sosial dilakukan melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan fungsi bisnis dilakukan untuk membiayai usaha produktif dan sistem bagi hasil. Selanjutnya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan lembaga perlindungan keuangan yang menggunakan prinsip tolong-menolong dan kerjasama antar peserta. Dalam sistem asuransi syariah, dana yang dikumpulkan berdasarkan dari kontribusi peserta digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena tidak mengandung unsur riba, gharar, dan masir. Seluruh kegiatan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip Islam. Pengelolaan dana dilakukan secara amanah dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Selanjutnya adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan lembaga
Ia menyediakan berbagai instrumen investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam pasar modal syariah, investasi hanya dilakukan pada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat, seperti tidak bergerak dalam bidang perjudian, minuman keras, dan usaha berbasis riba. Instrumen dalam pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Seluruh transaksi diawasi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan. Prinsip pasar modal syariah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berinvestasi secara aman dan halal. Selain membantu pengembangan usaha dan perekonomian nasional, pasar modal syariah juga mendorong masyarakat untuk mengolah harta secara produktif sesuai dengan ajaran Islam. Dengan perkembangan pasar modal syariah, masyarakat muslim dapat berinvestasi tanpa khawatir melanggar prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam ekonomi syariah. Pemerintah memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama, membuat regulasi ekonomi syariah, yang kedua, mengawasi pelaksanaan ekonomi syariah, yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi, yang keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang kelima, mengembangkan lembaga ekonomi syariah, yang keenam, memberikan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan dan membangun ekonomi syariah. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah secara menyeluruh. Sebagian orang menganggap ekonomi syariah hanya sebatas sistem perbankan tanpa bunga, padahal ekonomi syariah mencakup seluruh aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, konsumsi, dan distribusi kekayaan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan penerapan ekonomi syariah belum optimal di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pendidikan dan literasi ekonomi syariah agar masyarakat lebih memahami manfaat dan prinsip-prinsipnya. Yang kedua adalah persaingan dengan sistem konvensional. Ekonomi syariah harus mampu bersaing dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih dulu berkembang dan mendominasi pasar global. Sistem konvensional memiliki jaringan yang lebih luas, teknologi yang lebih maju, serta dukungan modal yang besar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi ekonomi syariah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi produk, dan kepercayaan masyarakat. Dengan perkembangan yang baik, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah keterbatasannya sumber daya manusia. Masih diperlukan tenaga ahli yang memahami ekonomi syariah secara mendalam, baik dari sisi teori maupun dari sisi praktik. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan lembaga ekonomi syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang lebih kompeten. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang kompeten dan profesional di bidang ekonomi syariah agar mampu mendukung perkembangan sistem ekonomi Islam di masa depan. Yang keempat adalah perkembangan teknologi. Ekonomi syariah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Munculnya berbagai inovasi seperti fintech, e-commerce, pembayaran digital, dan investasi online menuntut ekonomi syariah untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Yang selanjutnya adalah prospek ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki prospek yang sangat baik karena yang pertama itu jumlah penduduk muslim yang sangat besar di Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat terhadap produk halal meningkat. Yang ketiga adalah mendukung dukungan pemerintah yang kuat. Yang keempat, perkembangan industri halal yang pesat. Kelima adalah minat generasi muda terhadap ekonomi syariah semakin tinggi. Materi selanjutnya adalah paradigma ekonomi syariah. Yang pertama adalah pengertian paradigma ekonomi syariah. Paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang atau pola pikir dalam memahami aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Paradigma ini menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat. Paradigma ekonomi syariah memandang bahwa ekonomi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa manusia harus menjalankan aktivitas ekonomi secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Yang kedua adalah dasar paradigma ekonomi syariah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid menjadi dasar utama dalam paradigma ekonomi syariah karena semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Yang ketiga adalah keadilan. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Yang keempat adalah kebebasan. Manusia diberikan kebebasan untuk berusaha selama tidak melanggar syariat. Yang kelima adalah tanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab atas aktivitas ekonominya sendiri masing-masing. Yang ketiga adalah nilai-nilai dalam paradigma ekonomi syariah. Yang pertama adalah amanah. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran menjadi prinsip utama dalam bisnis. Yang ketiga adalah transparansi. Transaksi harus dilakukan secara terbuka dan jelas agar tidak merugikan salah satu pihak atau mencuranginya. Yang keempat adalah kerjasama. Islam mendorong kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima adalah kepedulian sosial. Ekonomi syariah memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah konsep falah dalam ekonomi syariah. Falah berarti keberhasilan dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Dalam ekonomi syariah, tujuan utama aktivitas ekonomi bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga mencapai kehidupan yang bahagia, tenang, dan penuh keberkahan. Konsep falah mencakup yang pertama kesejahteraan material, yang kedua kesejahteraan spiritual, yang ketiga adalah kehidupan yang adil, yang keempat kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep falah menunjukkan bahwa keberhasilan dalam Islam tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tapi juga dari ketenangan hidup, keberkahan, dan manfaat bagi masyarakat. Seseorang dianggap berhasil apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal serta tetap menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Selain itu, konsep falah juga mendorong manusia untuk menggunakan harta secara bijak, tidak berlebihan, dan tetap peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dicapai tidak hanya dirasakan oleh individu, tapi juga masyarakat secara luas. Dan selanjutnya adalah konsep maslahah. Maslahah berarti kemanfaatan atau kebaikan. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ekonomi syariah tidak membenarkan aktivitas ekonomi yang hanya menguntungkan sebagian pihak tetapi merugikan masyarakat. Oleh sebab itu,
Islam melarang praktik seperti riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi karena dapat merusak kesejahteraan sosial. Konsep maslahah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kegiatan usaha tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga harus mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui konsep maslahah, ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem ekonomi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Yang selanjutnya adalah perbedaan paradigma ekonomi syariah dan kapitalisme. Kapitalisme berorientasi pada keuntungan maksimal, sedangkan ekonomi syariah berorientasi pada kesejahteraan dan keberkahan. Dalam sistem kapitalisme, keuntungan individu sering menjadi tujuan utama dalam aktivitas ekonomi. Kapitalisme memberikan kebebasan penuh terhadap kepemilikan, sedangkan ekonomi syariah membatasi penggunaan harta agar tidak merugikan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, harta harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan. Ekonomi syariah juga sangat memperhatikan moralitas dan etika bisnis. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai dengan syariat. Sedangkan dalam kapitalisme, persaingan bebas seringkali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi terhadap masyarakat kecil. Dalam ekonomi syariah, persaingan tetap diperbolehkan, tetapi harus dilakukan secara sehat dan adil. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kepedulian sosial melalui zakat, sedekah, dan wakaf sebagai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah perbedaan paradigma ekonomi syariah dan sosialisme. Sosialisme membatasi hak kepemilikan individu, sedangkan ekonomi syariah tetap mengakui kepemilikan pribadi selama diperoleh dengan cara halal. Dalam ekonomi syariah, individu memiliki hak untuk memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam sosialisme, negara memiliki kontrol penuh terhadap ekonomi, sedangkan dalam aktivitas ekonomi syariah, negara berperan sebagai pengawas dan pengatur agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi syariah memiliki landasan spiritual yang kuat, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya bersifat material. Sistem ini mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta menekankan pentingnya moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah mendorong kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan ekonomi sehingga tercipta kesejahteraan bersama dan hubungan sosial yang harmonis di masyarakat. Selanjutnya adalah penerapan paradigma ekonomi syariah. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan dalam ekonomi syariah harus dilakukan secara adil, jujur, dan transparan. Penjual maupun pembeli tidak boleh melakukan penipuan, manipulasi harga, ataupun menyembunyikan cacat barang. Dengan menerapkan prinsip kejujuran, aktivitas perdagangan dapat menciptakan kepercayaan dan hubungan baik antar masyarakat. Selain itu, perdagangan yang sesuai dengan syariat juga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan saling menguntungkan. Yang kedua adalah dalam perbankan. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama antar pihak bank dan nasabah, sehingga tercipta keadilan dalam transaksi. Selain itu, bank syariah hanya membiayai usaha-usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Perbankan syariah
juga membantu masyarakat memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah dalam investasi. Investasi dalam ekonomi syariah harus dilakukan pada usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Investasi tidak boleh dilakukan pada bisnis yang mengandung unsur riba, perjudian, penipuan, ataupun produk haram. Dalam aktivitas dengan adanya investasi syariah, masyarakat dapat mengembangkan harta secara aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat adalah dalam konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi syariah harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan agar manusia memenuhi kebutuhan hidup sesuai keperluan dan menghindari sikap boros. Selain itu, barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal dan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah etika bisnis dalam paradigma ekonomi syariah. Etika bisnis dalam paradigma ekonomi syariah, yang pertama adalah tidak menipu. Islam melarang segala bentuk penipuan dalam bisnis karena dapat merugikan pihak lain dan merusak kepercayaan masyarakat. Yang kedua, tidak menimbun barang. Penerimaan barang dapat merugikan masyarakat karena menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga secara tidak wajar. Yang ketiga adalah menjaga kualitas barang. Pedagang harus menjual barang yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar konsumen tidak dirugikan. Yang keempat adalah menepati janji. Janji dalam transaksi harus dipenuhi karena merupakan bagian dari tanggung jawab dan amanah dalam bisnis. Yang kelima adalah bersikap ramah dan sopan. Dalam Islam, pelayanan yang baik dan sikap ramah kepada pelanggan juga termasuk bagian dari etika bisnis. Sikap tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Etika bisnis dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan kegiatan usaha yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak. Yang selanjutnya adalah peran individu dalam paradigma ekonomi syariah. Setiap individu memiliki peran penting dalam mewujudkan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu bekerja secara halal. Yang kedua, menghindari riba. Yang ketiga, membayar zakat. Yang kelima, yang keempat, membantu sama. Yang kelima, menjalankan bisnis secara jujur. Individu juga harus memiliki kesadaran untuk menggunakan harta secara bijak dan tidak berlebihan. Selain itu, setiap orang harus memiliki kepedulian sosial dan ikut menjaga keadilan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah peran masyarakat dalam ekonomi syariah. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung sistem ekonomi syariah melalui menggunakan produk halal, mendukung lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, menjalankan usaha sesuai syariat. Yang kelima, menjaga keadilan sosial. Masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan sosial seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Dengan adanya kerjasama dan kepedulian sosial, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara bersama-sama. Selanjutnya adalah peran pendidikan dalam pengembangan ekonomi Islam. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami yang pertama, prinsip ekonomi syariah. Yang kedua, etika bisnis syariah. Yang ketiga, sistem keuangan syariah. Yang keempat, pentingnya keadilan ekonomi. Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk mencetak generasi yang kompeten dan profesional di bidang ekonomi. Selain itu, pendidikan ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi halal dan adil. Yang selanjutnya adalah dampak positif paradigma ekonomi syariah. Yang pertama adalah mengurangi kesenjangan sosial. Distribusi kekayaan yang adil dalam ekonomi syariah dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
Yang kedua, meningkatkan solidaritas. Prinsip tolong menolong dalam ekonomi syariah mampu meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial antar masyarakat. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas ekonomi. Larangan riba, horor, dan spekulasi dalam ekonomi syariah membantu menjaga stabilitas ekonomi agar tidak mudah mengalami krisis. Yang keempat adalah mendorong kesejahteraan. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan bagi individu tertentu. Yang kelima adalah meningkatkan moral dan etika bisnis. Ekonomi syariah mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Yang selanjutnya adalah tantangan paradigma ekonomi syariah di era modern. Yang pertama di era globalisasi. Globalisasi membawa persaingan ekonomi yang semakin ketat antar negara dan pelaku usaha. Hal ini menuntut ekonomi syariah untuk terus berkembang dan mampu bersaing tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Kedua adalah perkembangan teknologi. Teknologi digital memunculkan berbagai bentuk transaksi baru yang sesuai dengan syariat. Perkembangan ini juga menjadi peluang bagi ekonomi syariah untuk memberikan layanan yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang ketiga adalah rendahnya literasi ekonomi syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami ekonomi syariah secara menyeluruh. Kurangnya edukasi menyebabkan minat masyarakat terhadap produk dan lembaga ekonomi syariah masih terbatas. Yang keempat adalah dominasi sistem konvensional. Yang keempat adalah dominasi sistem konvensional. Sistem ekonomi konvensional masih mendominasi dunia dan digunakan di berbagai sektor ekonomi. Oleh sebab itu, ekonomi syariah perlu terus meningkatkan kualitas dan inovasi agar mampu bersaing secara luas. Selain tantangan tersebut, ekonomi syariah juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat berkembang lebih optimal di masa depan. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan ekonomi syariah. Yang kedua, mengembangkan industri halal. Yang ketiga, memperkuat regulasi ekonomi syariah. Yang keempat, meningkatkan inovasi di bidang teknologi syariah. Yang kelima, mendorong kerjasama secara internasional. Yang keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, memperluas sosialisasi ekonomi syariah. Yang kedelapan, mendukung perkembangan UMKM syariah. Yang kedelapan, mendukung perkembangan UMKM syariah. Strategi tersebut perlu dilakukan secara bersamaan antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat agar ekonomi syariah dapat berkembang lebih baik. Dengan adanya kerjasama yang baik, ekonomi syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah pengembangan dan implementasi ekonomi syariah. Yang pertama, peran ekonomi syariah dalam mengurangi kemiskinan. Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membantu mengurangi kemiskinan. Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, masyarakat yang memiliki kelebihan harta dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Sistem ini menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga membantu masyarakat kecil memperoleh modal usaha tanpa bunga yang memberatkan. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kedua adalah pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi.
Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam ekonomi syariah. Dalam setiap transaksi, penjual dan pembeli harus bersikap terbuka dan tidak melakukan penipuan. Barang yang dijual harus sesuai dengan kualitas sebenarnya agar tidak merugikan pihak lain. Sikap jujur dalam bisnis dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Yang ketiga adalah peran UMKM dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi syariah. Banyak usaha yang menerapkan prinsip syariah dalam perdagangan, produksi, maupun layanan jasa. UMKM syariah dapat membantu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, perkembangan UMKM halal juga mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Yang keempat adalah pentingnya produk halal bagi masyarakat. Produk halal menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah karena berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat muslim. Produk halal tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga kosmetik, obat-obatan, pakaian, dan berbagai produk lainnya. Masyarakat semakin sadar pentingnya menggunakan produk halal karena dianggap lebih aman, sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, industri halal memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa depan. Yang selanjutnya adalah peran wakaf produktif dalam pembangunan. Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang dapat digunakan untuk perkembangan masyarakat. Harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, masjid, maupun usaha produktif yang bermanfaat bagi jangka panjang. Jika dikelola dengan baik, wakaf produktif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah pentingnya kerjasama dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan ekonomi. Dalam Islam, kegiatan usaha tidak hanya bekerja mencari keuntungan pribadi, tapi juga membantu menciptakan kesejahteraan bersama. Melalui kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga ekonomi syariah, pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih adil dan merata. Selanjutnya adalah pengaruh ekonomi syariah terhadap moral masyarakat. Ekonomi syariah tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, tapi juga membentuk moral masyarakat. Seperti sistem ekonomi syariah mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, masyarakat diharapkan mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih etis dan bertanggung jawab, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih harmonis. Peluang bisnis ekonomi syariah di masa depan. Perkembangan ekonomi syariah membuka banyak peluang besar yang baru seperti bisnis makanan halal, fashion halal, wisata halal, dan teknologi keuangan syariah. Peluang ini semakin besar karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal. Generasi muda dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk membangun usaha kreatif berbasis syariah yang modern dan inovatif. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Paradigma ekonomi syariah merupakan sistem pemikiran ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Paradigma ini menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, adil, dan bertanggung jawab. Metodologi ekonomi syariah menjadi dasar dalam memahami dan mengembangkan teori ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Metodologi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional karena menggabungkan aspek material dan spiritual. Rancang bangun ekonomi syariah merupakan kerangka sistem ekonomi yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil, larangan riba, serta penguatan lembaga ekonomi syariah.
Paradigma ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Tujuan akhirnya adalah mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam era modern, ekonomi syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang adil dan halal. Namun, perkembangan ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, persaingan global, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi syariah agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam memahami metodologi, rancang bangun, dan paradigma ekonomi syariah, diharapkan mahasiswa dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan penuh keberkahan. Ekonomi syariah tidak hanya menjadi konsep teori, tapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih sehat, stabil, dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.